Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan yang diberikan kepada kita semua. Terbukti sampai pada sore hari ini kita mampu melaksanakan rutinitas ibadah di bulan Ramadan ini dengan mudah. Dan insyaallah kembalinya kita hadir di dalam majelis ini membuktikan bahwasanya kita adalah hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat dan pertolongan yang Allah berikan kepada kita. Baik, tahsinul qiraah pada sore hari ini masih kita akan lanjutkan pada surat Al-Jin, yakni pada sesi yang terakhir. Pada pertemuan yang lalu sudah sampai pada ayat ke-24. Kali ini kita akan lanjutkan ayat ke-25 sampai ayat ke-28. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, kita awali terlebih dahulu dengan ta'awud dan basmalah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in adri aqribum ma tu'adun. Bersama. Qul in adri aqribum ma tu'adun. Baik. Qul diawali dengan huruf qaf, ya, sifatnya syiddah. Syiddah itu berarti al-quwwah, kuat penekanannya. Penekanan pada makhraj huruf itu sendiri. Qa, qi, qu tidak diucapkan dengan lemah atau diiringi dengan nafas. Waradesis ka, ki tidak diucapkan dengan lemah, ya, tanpa nafas yang mengiringinya. Qa, qi, qu. Ul in ad. Berikutnya ada dal yang bersukun, maka kita tempatkan sifat qalqalah pada huruf dal, yakni qalqalah yang berada di tengah kalimat, yaitu qalqalah sughra. Ringan saja pantulannya. Ad. Qul in adri. Berikutnya ri kita panjangkan 2 alif, 4 harakat atau ukuran panjangnya 2 kali ayun. Ada mad jaiz munfasil. Adri aqribum. Ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf mim, maka di sini ada idgham bi gunnah. Qaribun, dhammah tanwin masuk pada huruf mim. Qaribum. Setelah itu bi gunnah kita sempurnakan dengan bunyi dengung, jangan keburu. Aqribum matu, belum berdengung, ditahan dan didengungkan. Aqribum matu huruf ain hati-hati tidak diucapkan sebagaimana mengucapkan hamzah, kaku. Tu adun bukan tu a, ya, sifatnya tawassut, lunak saja mengucapkannya. Ma tu'adun. Karena kita wakaf di sini, tu'adun sebenarnya mad tabi'i, panjangnya cuma 1 alif. Karena kita wakaf berhenti, maka hukumnya menjadi mad arid lis sukun, maka boleh kita panjangkan.
maksimal 3 alif. Ma tu'adun bersama. Qul in adri dari ma tu'adu. Ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Ma tu'adu du yang kita panjangkan saat kita berhenti, maka ketika kita membaca wasl meneruskan kembali maka tidak boleh panjang lagi, cukup panjangnya 1 alif karena hukumnya menjadi mad tabi'i. Ma tu'aduna am huruf jim sukun, ada sifat qalqalah yang mengiringinya. Kita pantulkan dengan pantulan yang ringan, qalqalah zuhur. Am am yaj'alu lahu rabbi. Ra tebal ditekan pada huruf ba yang bertasydid. Rabbi. Setelah itu kita panjangkan 2 alif atau 2 kali ayun, mad jaiz munfasil. Rabbi amada. Amadan ada tanwin fathah yang dibaca waqaf di akhir kalimat ya. Amadan kita baca menjadi fathah biasa. Amada dan kita panjangkan cukup 1 alif. Hukumnya mad iwad, tidak lebih dari 1 alif. Kita ulang sekali lagi. Ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Baik. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Baik. Diawali dengan huruf ain ya, sifatnya tawassut, mengucapkannya dari makhraj wasadul halqi, tenggorokan tengah ya, lunak ya. Bukan a, bukan ditekan kuat sebagaimana hamzah, keluar dari tenggorokan tengah, lunak saja. Ai au alimul ghaibi. Huruf gha sifatnya isti'la, bunyinya tebal ya. Tebal namun lembut ya, keluar dari adnal halqi, tenggorokan paling atas. Ghu alimul ghaibi fala huruf wa sifatnya isti'la itbaq ya. Dia tebal bunyinya ya. Makhrajnya ujung lidah kita pertemukan dengan ujung gigi sari atas. Namun kenapa bunyinya tebal? Karena diiringi dengan 1 sifat yaitu isti'la ya. Lidah bagian pangkal yang paling belakang terangkat ketika mengucapkan wa. Maka bunyi yang keluar dari huruf wa ini tebal atau agak berat mengucapkannya. Ketika disukun yu, nah tebal, bukan sekedar yu sebagaimana huruf z.
bukan y tetapi yu, diiringi dengan naiknya lidah bagian belakang. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Ghaibihi, kita panjangkan dua alif. Di sini ada mad silah tawilah, panjangnya sebagaimana mad jaiz, dua alif atau 4 harakat. Ghaibihi ahada. Ya, sekali lagi. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Baik, saya ingatkan sekali lagi pada pengucapan huruf h. Yang pertama yulhi, yulhiu, tidak boleh ngambang yulhiu. Jadi sampaikan pada makhrajnya ha, yaitu aqsal halqi, tenggorokan paling bawah, suaranya gema. Ha, hi, hu, yulhiu ala ghaibihi, ghaibihi. Kita tampakkan ini makhraj dari huruf h. Jangan ngambang ghaibi, ghaibi, belum sampai pada makhrajnya tenggorokan paling bawah. Ghaibihi ahada. Sekali lagi. Alimul ghaibi fala yuzhiru di sini sebenarnya ra sukun yang sebelumnya ada kasra, ini biasanya tipis manir. Tetapi di sini setelah ra, sebelum ra sukun, sebelumnya lagi kasra, tapi sebelum ra sukun ini ada hamzah, ya, ada hamzah wasal di sini. Maka ra-nya tetap kita getarkan dengan getaran yang tebal. Illa manir, manir tabo. Berikutnya bo, huruf bo kita ucapkan dari makhrajnya yaitu tepi lidah menyentuh pada gigi geraham atas. Jadi bukan menempelkan ujung lidah ketika mengucapkan bo. Ketika ujung lidah yang kita gunakan, maka pengucapan bo ini menjadi ringan, tipis, do, di, du, sebagaimana huruf dal yang menggunakan ujung lidah. Namun bod lebih tekanannya pada tepi lidah. Lidah bagian samping menekan pada gigi geraham atas. Sifatnya itbaq, melekat. Setelah itu masih ditambah isti'la, yaitu terangkatnya lidah bagian belakang. Maka agak berat mengucapkannya dan bunyi yang keluar dari bo ini tebal. Bo, di, bu. Inna manir tabo, tabo. Tidak lembut ya, bukan tazo. Tabo. Pastikan ketika mengucapkan bo, sambil kita bayangkan, kita raba apakah tepi lidah ini sudah menekan pada gigi geraham atas. Kita coba sekali lagi. Illa man yurtadha min rasulin fa innahu
Ada nun sukun bertemu ra, di sini ada idgham bila ghunna. Min nun sukun langsung kita masukkan pada ra, mir. Ya. Namun tidak boleh ditahan terlalu lama dan tidak boleh berdengung. Mir rasulin, rasulin kasrah tanwin bertemu dengan fa. Lin kita samarkan pada huruf fa. Mengucapkan lin kita samarkan atau kita sudah masuk, sudah siap pada makhraj yaitu huruf fa. Ketika berdengung rasulin, ini sudah masuk pada makhrajnya fa yaitu ujung gigi bertemu dengan bibir bawah. Fa fi rasulin fa innahu yasluk. Yas sin sukun di sini tampak sifatnya yaitu hamas, nafas yang mengalir. Yasluk karena kita waqaf di sini yasluku, maka kaf menjadi sukun, maka tampak sifat yaitu hamas pada huruf kaf. Yasluk, yasluk, jadi tidak tertahan. Yasluk tidak tertahan. Yasluk ditekan pada huruf kaf, setelah itu diiringi dengan nafas yang terlepas. Yasluk. Sekali lagi. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluk. Baik. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Nun tasydid ditahan dan disempurnakan bunyi dengungnya. Fa innahu yasluku min nun sukun bertemu ba, maka di sini ada hukum iqlab. Mengucapkan nun sukun min kita ganti dengan huruf mim. Mim dengan berdengung. Mim baini yadayhi diucapkan ha sampai pada makhrajnya tenggorokan bawah hi. Yadayhi wa min huruf kha ada suara ngorok, ada gesekan pada akar lidah pada dinding tenggorokan sehingga ada suara dengkur kha. Wa min khalfihi rasada. Ra tebal, sa juga huruf yang tebal. Ra sa da, sedangkan da tipis. Wa min khalfihi rasada. Sekali lagi. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim.
Huruf ain sukun di sini tampak sifatnya tawassutnya, lunak saja. Ada suara yang masih mengalir. Liya. Jadi suaranya tidak boleh ditahan. Liya, lama tidak ditahan. Ada suara yang mengalir. Tawassut namanya, lunak saja. Liya, lama di sini mengucapkan nun sukun berhadapan dengan qaf berarti ikhfa. Mengucapkan an langsung kita samarkan pada huruf qaf sehingga terdapat bunyi eng. Namun ketika kita mendengungkan ini dengungnya sudah tebal. Karena yang kita hadapi di sini nun sukun, setelah itu adalah huruf qaf, dan huruf qaf ini huruf isti'ada yang bunyinya tebal. Jadi saat berdengung ini sudah menebal, tidak sekedar tidak ringan namun tebal. Nah, bersiap pada huruf qaf. Berikutnya ada dal sukun dan ba sukun, sama-sama memiliki sifat qalqalah. Qad ablaghu risalati rabbihim. Ra tebal menekan pada ba tasydid. Rabbihim wa ahata ringan. Sedangkan ta huruf yang tebal. Wa ahata bima ladayhim. Sekali lagi. Liya'lama qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim. Baik. Wa ringan, qa tebal. Jadi jangan sampai huruf ha yang bunyinya ringan ini menjadi ikut tebal. Wa ha-nya menjadi ikut tebal. Ha ringan. Wa sedangkan ta di sini sifatnya istilah syiddah ya. Jadi tebal, terus tekanan pada makhrajnya juga kuat. Jadi jangan diucapkan dengan lemah atau diiringi dengan nafas. Bukan tri. Nah, tidak diiringi dengan nafas yang mengalir. Wa ahata bima ladayhim. Coba diulang dari wa ahata. Wa ahata bima ladayhim. Baik. Wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla syai'in adada. Wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla syai'in adada. Baik. Mengucapkan wa dengan makhraj syafatan, bibir atas bawah dihimpun ke depan. Jangan anteng bibirnya. Bukan wa tetapi wa. Wa ahata bima ladayhim wa huruf ha sukun di sini ada sifat hamus yang lebih tampak. Jadi huruf itu ketika bersukun atau bertasydid maka sifat yang mengiringinya itu lebih tampak jelas. Ha, hi, hu. Ketika disukun bah, lebih jelas sifat yang menyertainya. Di sini huruf ha sukun sifat hamas lebih jelas. Wa nafas yang mengalir. Wa huruf wa tebal bunyinya diiringi dengan sifat isti'la. Lidah bagian belakang terangkat. Wa ahsa kull
kulla syai'in. Huruf shin tampak jelas di sini tekanan udaranya menyebar di dalam mulut, bukan sekedar syai'in. Jadi desisnya tidak hanya di ujung lidah namun menyebar, meluas, tafashi namanya. Kulla syai'in adada. Baik, sekali lagi. Wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Baik, adada. Cukup kita panjangkan satu alif atau satu ayun. Adada, tidak boleh lebih, yaitu mad iwad, harokat fathah tanwin yang dibaca waqaf. Adadan menjadi adada, panjang cukup satu alif. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, sampai sudah pada ayat yang terakhir, ayat ke-28. Baik, ini saatnya kita baca satu-satu masing-masing 2 ayat sambil kita koreksi apabila ada kekurangan.